pelajaran ya. Kita ikuti protokol kesehatan dengan cara pertama memakai masker, kedua mencuci tangan. Nah, kegiatan sekarang kita cuci tangan ya. Dua orang dulu ya, sok 2 orang dulu, jaga jarak. Nah, di sini, cuci tangan. Sekarang aja cuci tangan. Oke, boleh yang sudah masuk kelas. Oke, lanjut ya, 2 orang selanjutnya. Ya. 2 selanjutnya. Terakhir, 2 selanjutnya. Pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah semua baik. Di antara 8 anak ini ada nggak yang tidak masuk? Hadir semua, bagus. Nah, untuk sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Aku. Silakan, Denis. Siap, udah dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita sudah berdoa. Sekarang pembiasaan kita biasanya kalau sebelum belajar kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Kalau nyanyi Indonesia Raya berarti semuanya harus berdiri. Silakan berdiri. Siapa yang mau jadi obatnya? Ani ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
nih. Tanya ibu kamu ya sering masak. Gimana kalau nggak ada garam? Rasanya gimana? Rasanya hambar. Nah makanya garam itu juga. Buku temanya nih bawa. Nah sekarang pembiasaan dulu. Biasakan kita memulai membaca sebelum belajar. Sekarang buka halaman 174 udah? 174 kita baca bacaan yang ada di bawah gambar. Silahkan dimulai. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, udah dibaca. Nah, setelah dibaca tadi kalian akan mengerti. Kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar bagaimana proses pembuatan garam, ya. Lalu setelah itu kalian akan belajar tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam dan terakhir kalian akan belajar tentang cara melipat pakaian. Siapa yang di sini suka bantu orang tuanya melipat pakaian? Udah tahu caranya? Kalau udah tahu nanti kita praktek. Sudah benar atau belum cara melipatnya? Nah, tadi kan proses pembuatan garam, menanam garam. Kita nyanyi dulu lagi. Siapa yang mau memimpin nyanyi? Menanam jagung. Angkat tangan. Sambil tepuk tangan ya. Semangat. Semangat. Ayo semangat ya. Semuanya ikut tepuk tangan. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Campur, campur, campur yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Lancar. Nah, buat kami. Nah, setelah itu kalian tebak ibu bawa apa nih? Apa ini? Bawa apa ini? Garam. Udah tahu rasanya? Tahu. Rasanya apa? Siapa yang mau nyoba lagi? Mau? Kalau mau boleh dibuka maskernya. Boleh cicipin, ambil seceruput aja dari. Ya. Simpan di lidah kalian masing-masing. Jangan banyak-banyak, ya. Asin. Enak. Ya. Enak. Ambil. Sedikit. Nah, Mani. Kapita. Ada dulu bareng-bareng. Syakira. Marsa, coba. Sel. Jai. Amdani. Ambil seceruput. Coba. Kita rasakan. 1, 2, 3. Makan. Gimana rasanya? Asin. Biasanya buat cocolan apa sih kayak gini? Enaknya? Buat cocolan mangga. Pinter ya, bisa buat rujak. Nah, gimana sih caranya bisa garam tuh seperti ini? Ada yang tahu nggak? Dari air laut. Nah, berasal dari mana? Laut. Berasal dari air laut. Ya, si petani buat petakan sama kayak di sawah. Bikin petakan seperti di sawah. Lalu air laut dimasukkan ya ke dalam petakan itu.
Tunggu. Nah, dalam proses pembuatan garam harus dibantu oleh apa? Karyawan. Selain air laut biar menguap. Matahari. Dibantu oleh Matahari. sinar matahari. Supaya apa sih? Menguap tuh gimana sih? Menguap, si airnya itu terangkat ya ke atas ya, diterik oleh matahari. Nanti nunggu si air lautnya kering, berubahlah menjadi kristal-kristal garam. Berapa waktu yang diperlukan? 210 berapa? hari. 210 hari ya. Jangan memanen garam pada musim apa? Hujan. Pada musim hujan, karena tidak akan terjadi penguapan karena sinar mataharinya tidak ada, nggak ada sinar matahari ya. Sekarang coba kalian baca ya, bacaan bertani garam ya. 1, 2, 3 mulai. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air laut. Hal ini untuk menghentikan air laut yang menguap setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Menanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat ionium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, itu adalah proses pembuatan garam, bertani garam. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompoknya ada 4 orang. Ibu pilih Narsa, Sakira, Wijaya, sama Denis. Berkumpul ke kelompoknya. Silahkan bagaimana? Sisanya berarti yang tadi berkumpul. Itu kelompok kedua. Silakan. Bagaimana? Mana? Kelompok 1 di depan. Kelompok 2 di belakang. Tadi mana yang pertama dipanggil? Siapa aja orang? Di depan. Depan. Yang tadi
Yang kelompok kedua yang nama-namanya sisanya di belakang. Makan, ayo. Ayo. Boleh? Enggak? Sekarang nih gini. Gini. Wijaya di sini. Di sini Wijaya. Wijaya di sini. 4 di sini. Nanti mau itu. Oke deh Bu. Di sini. Buat kayak gini. Buat seperti ini. Buat seperti ini. Ini boleh deh. Ini yang di depan bisa tidak? Benar. Sudah. Oke. Nih, gua akan kasih kalian, ini adalah tugas kelompok. Berarti dikerjainnya secara berkelompok. Semua mengerjakan. Jangan hanya satu orang. Nanti dilihat sama ibu. Kerja sama timnya gimana? Kerja sama kelompok. Terusnya, ya. Tanggung jawabnya. Nanti kalian setelah itu harus mempresentasikan hasil karyanya di depan teman-teman kalian. Ya, nanti nih, ini 1. Kalian tulis nama-namanya di situ. 2. Silakan. Siapa? Nanti di situ, ya. Kan tadi kalian sudah membaca tentang bertani garam. Di sini tolong kalian ceritakan kembali proses pembuatan garam. Di situ udah ada gambarnya. Gambar pertama apa? Ceritakan bagaimana prosesnya. Tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, bahasa kalian sendiri gimana? Tulis di situ. Gambar nomor 2 ini gimana? Gambar nomor 3 ini apa? Gambar nomor 4 ini apa? Ya, nanti silakan tulis namanya dulu. Tulis nama-nama kalian tulis. Boleh kalian di atasnya kelompok 1. Di kelompok 1 ini kelompok 2. Di atasnya. Ini enggak, ini di atasnya kelompok 1. Kamu di sini nulis nama-nama kalian 4 orang. Ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya ke ibu. Ya, apa yang baru dimengerti, mana yang tidak dimengerti. Ya, kerja sama, jangan sendiri-sendiri, ya, bareng-bareng ngerjainnya. Dah, gitu. Oke, udah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, 1 orang perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 dulu siapa? Wijaya. Nah, ke depan berdiri. Ayo. Ayo siapa? Tadi yang Denis. Tadi pas Denis. Ayo. Pinter. Oke. Sekarang sudah selesai mengerjakan hasil diskusinya? Sudah. Jika sudah, Ibu minta perwakilan setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 dulu, silakan ke depan, berdiri, maju di depan teman-teman. Bacakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Perubahan wujud benda terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam dengan menggunakan kalimat sendiri. 1. Membuat petak-petak garam. 2. Lalu diisi air laut dan harus kena matahari. 3. Menunggu 210 hari untuk menjadi garam. 4. Dan tinggal kirim ke daerah-daerah. Oke, boleh tepuk tangan untuk temannya? Silakan, terima kasih Wijaya. Sekarang kelompok 2, siapa? Oke, dari kelompok 2 ada Hanifah. Nama siapa nih? Sini. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perubahan wujud benda
terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam dengan menggunakan kalimat sendiri. 1. Petani ladang garam sedang membentuk tambak-tambak untuk menabur air laut. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. 3. Petani sedang menjemur, air laut akan menguap. 4. Setelah 210 hari petani garam akan memanen setelah musim kemarau. Oke, boleh dikasih tepuk tangan? Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih untuk Hanifah. Nah, itu adalah hasil diskusi kalian di setiap kelompok. Nah, perhatikan lagi, nggak ada yang bercanda. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi garam, ya, garam dibuat karena apa? Perubahan wujud yang terjadi dari cair, dari air laut menjadi uap. Nah, berubah si garam menjadi kristal-kristal karena dia kering kena matahari. Sama halnya kayak baju, ya. Sebelum dilipat, dimasukin ke dalam lemari, kan si baju siapa yang dulu? Sebelum dilipat, sebelum dimasukkan. Nah, sebelum digosok ngapain dulu? Nah, dicuci. Kalau dicuci kan berarti si baju kena apa? matahari, Kena air. Nah, setelah dicuci menggunakan sabun berarti harus diapain? Dijemur. Nah, setelah jemur kan, nah si baju itu juga menguap airnya, ya, karena sinar matahari. Kering si baju itu. Nah, sekarang kalau udah kering, biasanya kita melipat baju. Boleh tunjukkan bajunya? Boleh. Ibu juga punya baju. Nih, ibu juga punya baju. Ya, ada yang bawa baju? Ya, bajunya. Oke. Nah, di sini akan ibu bagikan masing-masing kertas. Di situ ada petunjuk, ya, petunjuk cara melipat baju. halaman 183. Ada halamannya. Nah, kalau di situ kalian ada halamannya, di sini ibu langsung ada caranya, langkah-langkahnya. Nih, langkah-langkahnya. Ada di sini. Nah, ke bawah. Ayo, nanti gantian. Mana bajunya? Oke. Lihat ini. Oke. Boleh bajunya disimpan di atas mejanya masing-masing. Boleh? Disimpan di atas mejanya masing-masing. Bukunya boleh dikebawahkan dulu. Nah, perhatikan. Kita kalau melipat baju, lihat ibu dulu. Semuanya lihat ibu. Semuanya balik sini dulu. Lihat ibu. Nah, kalau melipat baju, ini kan depan, ya. Ini belakang. Nah, yang kita rentangkan itu hadapnya yang belakang dulu. Lihatin di sini. Lihatin dulu sini. Bisa lihatin ibu sini? Bisa. Boleh ke depan. Nah, lihatin. Setelah itu kalian lipat bagian ini. Lipat bagian ininya, boleh ditekuk si tangannya kalau kepanjangan. Nah, tangannya boleh ditekuk. Lalu sisi yang satunya lagi, rapi. Boleh ditekuk lagi si tangannya kalau kepanjangan. Nah, kedua. Lalu kalian belah tengah. Nah, tarik. Nah, tarik ini kita balik. Ceng. Coba yang rapi dong. Yang rapi dong. Yang rapi. Ibu jorek jelek, Bu. Nah, pertama. Oke, lagi. Yang rapi pertama. Rentangkan baju. Rentangkan baju. Lipat satu bagian sisi daerah kanannya dulu. Yang rapi ininya nih, kain yang rapi nih. Yang rapi. Ini. Ya, ini
Ya, ininya tuh jangan sampai kerahnya kena kelihatan. Lalu lipat sisi selanjutnya. Lipat sisi selanjutnya. Lipat selanjutnya, ini juga ikut tarik. Ini ikut tarik. Ini ikut tarik. Ini. Nah, lalu yang bagian bawah kita angkat ke atas. Angkat ke atas, balik deh. Balik deh. Ceng. Boleh di itu sama masing-masing. Coba nih, Kapita. Nih. Kapita coba. Sekarang coba. Sekarang temennya yang lain di bangkunya masing-masing. Oke. Ibu tunjuk 3 orang ke depan. Yang rapi ada sesuatu. Yang rapi. Ada nilai yang bagus. Dikasih tepuk tangan. Yang oke. Oke, dah? Boleh madep sini semuanya? Ibu, boleh? Madep ibu semuanya. Coba sekarang akan ibu panggil 3 orang ke depan mempraktikkan cara melipat baju. Nah, biasanya yang jarang melipat baju ini adalah laki. Ibu panggil laki-laki ya 3 orang ke depan. Come on, come on. Oke. Pelan-pelan. Nah, temannya sambil liatin, ya. Temannya liatin. Tadi gimana? Posisi cara melipat baju. Oke. Nah, yang rapi dulu, yang rapi. Ayo, nanti bisa bantuin mamahnya, ibunya. Kalau ada dedenya yang lagi digendong. Sekarang coba lipat bagian sisinya satu. Jangan gede-gede, biar terlalu besar. Lipatnya. Ini apa? Lipat yang satunya lagi. Rapi, atasnya rapi. Oke. Sekarang mana? Coba perlihatkan ke ibu hasil depannya gimana. Oke. Yang paling rapi itu adalah Ramdhani. Boleh tepuk tangan? Ramdhani udah bagus. Nah, yang lainnya udah rapi, tapi perlu dirapihkan lagi. Tahu berarti cara mengetik baju sekarang? Tahu? Nanti bisa dipraktikkan di rumah? Bisa? Sambil bantu mamanya? Bisa? Harus bisa. Oke, sekarang kembali ke tempat. 3 orang lagi perempuan. Oke, Sakira, Marsa, sama Alfisa. Tinggal 2 Coba. Kita jarak. Ya, biasanya perempuan itu deh. Oke. Rapi. Oke. Kata kuda nih pengen Dah. kesulap gue. Yo. Boleh dilipat. Tangannya gimana kalau panjang lipat tuh. Gampang. Yang rapi. Kelihatan ininya. Dia tuh sama ayo kamu siapa? Oke. Tunjukkan hasil depannya. Ya. Oke. Udah. Oke, yang paling rapi udah kelihatan ya. Yang paling rapi adalah Marsha. Kalian udah rapi ya, bagus. Kalian bantu mamanya ya. Ya. Terakhir, 2 orang, Gisel sama Hani ke depan. Belakang. Oke. Belakang. Rapi. Coba. Rapikan dulu. Sini aku pakai nggoding dulu ribu cek. Rapikan. Oke. Terus. Macam sih Dani. Baiknya. Yang rapi adalah Hani. Dari Gisel, rapiin lagi. Bantu mamanya di rumah melipat baju. Oke, boleh tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan dong semuanya. Tepuk tangan lagi. Oke. Nah, tadi kalian sudah melipat baju, sudah mengerti cara pembuatan atau bertani garam.
ada 10 soal, tapi sekarang masing-masing sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Soalnya masih tentang pembuatan garam sama melipat baju. Nanti kita ini bagiin. Silakan nih, satu orang boleh kasih nama di atas nih. Ya, nama dan nama dan kelasnya masing-masing. Iya dong. Kasih nama dan kelas. Oke. Namanya boleh di atas. Boleh. Ayo, boleh mengerjakan. Boleh di atas ini. Terus di atas ini nama. Sini mana? Di atas. Kalau ada yang tidak dimengerti, ibu nggak ngerti nih pertanyaannya gimana, boleh nanya ke ibu. Semuanya sudah dikerjakan soalnya? Yang sudah boleh dikumpulkan ke ibu. Ayo. Karena sudah dikumpulkan, nah untuk pertemuan selanjutnya, nah kita akan bikin, tahu nggak permen dari gula? Tahu. Pernah bikin nggak? Pernah. Nah, nanti kalian bawa wadah kaca, gula secukupnya aja ya, gula, air matang, ya gula sama air matang. Untuk yang lainnya nanti biar ibu yang bawa, ya ngerti nggak? Jadi itu untuk pertemuan home visit selanjutnya. Nanti, nah sebelum kita mengakhiri pelajaran kita nyanyi dulu. Mau? Kita nyanyi. Tahu lagu Akar-Akar Pisang? Tahu. Pernah nyanyiin? Pernah. Di kelas berapa? Kelas 2. Ada yang memimpin nggak ke depannya? Apa? Selain ada lagi nggak? Kita jadi ke depan. Oke, pintar. Mau lagi. Siap. Yang lain, ayo. Yang lain ikut berdiri, sambil berdiri. Kita juga berdiri, ikut berdiri jadinya. Kita sini di depan. Ayo, Denis. Ramdhani. Ya. Oke. Ke kanan ke kiri. Ampar pisang gitu ya. Gitu ya. Nah, yang semangat. Yang semangat. Nah, oke. Semangat. 1, 2, 3. Ampar pisang, pisangku belum matang. Masak sebiji digulung bari-bari. Mangga lepok, bakar kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Sekali lagi. Yang kencang suaranya. Yang kompak. Lagi kita sini. Belum beres. Balik lagi. Belum beres. Oke. 1, 2. Yang kencang suaranya. Oke? Yang semangat. Oke? Oke. 1, 2, 3. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji digulung bari-bari. Mangga lepok, bakar kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Oke. Tepuk tangan sekali lagi. Ke tempatnya boleh duduk kembali. Nah, kalian nyanyi. Sekarang kita akhiri. Boleh beres-beres bukunya. Simpan ke dalam tas. Simpan ke dalam tas. Sebelumnya
simpan di dalam tas. Yang rapi, gendong tasnya. Kalau biasa kalau misalkan kita mau mengakhiri pelajaran, kalian duduknya yang rapi, tangan di atas meja, dilipat di atas meja. Kalau berdoa yang benar. Siapa yang mau pilih doanya? Aku. Tangannya, Syakir. Stop. Lihat dulu teman-teman udah rapi belum? Yang kalau belum jangan dulu dimulai. Kalau belum jangan dulu dimulai. Bilang siap, bukan semuanya siap. Siap berdoa dimulai. Pakai lagi maskernya, hati-hati di jalan ke rumahnya ya, yang rumahnya dekat, yang pasti depan dekat ya rumahnya ya. Pakai lagi maskernya di jalan ya. Ada di tas. Nanti pakai ya. Pakai lagi, boleh satu-satu tapi keluarnya ya, yang depan. Nanti keluar. Jadi, oh iya bangkunya dong. Bangkunya, silakan bangkunya susun lagi yang rapi kayak tadi. Gimana? Dua.